Setelah kemarin pemerintah kembali memperbolehkan penjualan gas LPG 3 kg di tingkat pengecer atau warung, hari ini warga ternyata masih kesulitan untuk mendapatkan gas Trauma masih terlihat di salah satu pangkalan gas LPG 3 kg di wilayah Tangerang Selatan Rempang. Belakangan ini sering warga yang curhat susahnya dapat gas LPG. Geram itu terjadi usai Kementerian Energi dan Sumber Daya membeli di pangkalan resmi Pertamina. Lantas, mengapa LPG 3 kg langka? Di balik sulitnya mendapat LPG 3 kg terselip cerita duka. Ada seorang nenek penjual nasi di Pamulang, Tangerang Selatan. Dengan membersihkan tangan nenek ini, kini hanya tinggal kenangan bagi warga di sekitar rumahnya. Hampir setiap pagi, warung nasi uduknya menjadi andalan seluruh tetangga. Senin kemarin, perempuan berusia 62 tahun itu tutup usia. Ia diduga kelelahan usai berjalan mencari Halo Sobat Senator, jumpa lagi dengan podcast DPD RI bersama saya Intan Fitria. Sobat Senator pasti sudah mendengar mengenai hal yang viral yaitu permasalahan kelangkaan gas LPG 3 kg. Permasalahan ini bermula dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang tidak memperbolehkan pengecer menjual langsung gas LPG 3 kg kepada masyarakat, sehingga mereka harus membeli ke pangkalan resmi Pertamina. Nah, hal ini menyebabkan antrian panjang dan ada juga korban meninggal akibat kelelahan mengantri. Walaupun Presiden Prabowo sudah mengeluarkan instruksi bahwa sudah boleh lagi pengecer untuk menjual langsung ke masyarakat, tapi ini kemungkinan bisa menjadi permasalahan yang berulang. Nah, untuk mendapatkan respon dari anggota DPD RI, khususnya dari Wakil Ketua Komite 3, kini sudah hadir Ibu Dr. Erni Daryanti dari Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat datang Ibu di podcast DPD RI. Apa kabar? Alhamdulillah. Padat ya Bu kegiatan Alhamdulillah. akhir-akhir ini, kunjungan kerja dan rapat-rapat. Baru pulang ini tadi dari Makassar. Iya. Baik Ibu, ini Wakil Ketua Komite 3 atau khususnya Komite 3 ini kan juga melakukan pengawasan ya Bu, mengenai kelangkaan gas LPG 3 kg yang ini berefek kepada ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini bagaimana respon Ibu? Terutama mungkin di Provinsi Kalimantan Tengah, bagaimana Ibu kondisinya kemarin? Ya, karena adanya kemarin aturan ya, kebijakan yang dibuat pada tanggal 1 Februari ya, itu cukup mengagetkan. Jadi biasa, ibu-ibu rumah tangga, emak-emak ya, udah dihebohkan dengan berita yang mengagetkan karena, oh ini ada kelangkaan nih, gas LPG yang melon ya, yang hijau itu ya, yang subsidi. Jadi mereka mau nggak mau karena ada kabar seperti itu kan harus mencari, apalagi yang tempatnya biasanya yang di terpencil, yang jauh-jauh itu mau nggak mau mereka kan nyari, takutnya karena ada kabar mau ditarik itu kan, mau ada aturan baru itu, jadi mereka mencari di mana yang jualan, tapi kata pangkalannya ya, katanya kan memang mau ditarik, ada aturan baru, jadi mereka mencari dan mengantri di tempat-tempat yang memang ya antriannya cukup panjang juga, sama sih sebenarnya dialami oleh seluruh Indonesia ya kayaknya ya. Malah yang kemarin tadi sempat Mbak Fitria sampaikan di Tangerang ya kalau nggak salah, ibu-ibu pun mengantri sampai meninggal, mungkin itu karena hipoksia biasanya. Jadi karena antrian padat makanya sampai seperti itu. Kalau untuk di Kalimantan Tengah alhamdulillah tidak ada yang sampai ada korban, tetapi ya memang susah, apalagi di sana dengan barang LPG yang disubsidi itu, di sana pun harganya pun udah beda kan kayak di sini. Maklum karena di luar pulau ya. Jadi memang mereka berbondong-bondong, apalagi yang UMKM yang masyarakat pedagang-pedagang kecil itu benar-benar nyari bener kemarin ya. Tapi alhamdulillahnya pas beberapa hari kemudian, 3 hari kemudian ya, tanggal 4-nya, karena ada kegaduhan, kepanikan ya, kayak panik bulimia. Jadi mereka akhirnya dari pihak pemerintah, alhamdulillah Pak Presiden akhirnya mengeluarkan lagi statement kalau misalkan boleh pengecer jualan lagi. Jadi ya lumayan lah, maksudnya setidaknya mengurangi kecemasan masyarakat akan adanya takutnya kalau misalkan tidak ada lagi
gas LPG yang disubsidi itu tadi. Walaupun dengan syarat bahwa harus ada syarat dari pengecer harus mendaftar resmi ya, Iya. mendaftar ke subpangkalan resmi gitu ya Bu Iya. ya. Jadi ada aturan-aturan baru yang memang harus disosialisasikan ke masyarakat. Memang sih gas LPG ini kan memang diharuskan untuk, kan ada tulisannya juga itu untuk keluarga yang kurang mampu ataupun miskin itu ya. Jadi kadang-kadang masih ada juga di masyarakat yang seharusnya kita janganlah menggunakan gas itu kalau misalkan kita menengah ke atas gitu ya. Tapi ada juga yang pemakai, apalagi dengan adanya kemarin ya, karena adanya isu seperti itu tadi, apa kebijakan yang baru keluar, ternyata banyak juga yang nyetok gitu. Jadi mohon juga untuk yang merasa mampu, dalam arti mampu menengah ke atas, ayolah kita sama-sama, kalau memang bukan buat kita, Bukan sasarannya atau bukan sasaran, bukan gitu targetnya, pemerintah. janganlah gitu. Kita masih ada yang 12 kilo, masih ada yang 5 kilo gitu, kita alihkan ke yang lain gitu. Mengharapkan kesadaran dari masyarakat Ya, itu juga pertama ya. juga iya. Lalu yang kedua mungkin regulasinya dari pemerintah harus membuat regulasi atau peraturan. Jadi warga seperti apa nih yang harus kita bantu dengan gas LPG yang bersubsidi ini. Jadi harus tepat sasaran. Contohnya kita membuat aturan, memang kita harus mendaftar sesuai dengan KTP atau mungkin KK. Jadi ada kategori-kategorinya. Jadi tidak ada sistem kayak misalnya ini kan sudah terjadi juga 5 tahun yang lalu. Jadi setiap 5 tahun seperti ini dan itu selalu seperti itu. Pada kenyataannya di masyarakat belum bisa menerima. Jadi karena sebenarnya aturannya mungkin dari pemerintah tujuannya bagus karena untuk meminimalisasi anggaran-anggaran. Jadi yang kebijakan-kebijakan yang dulunya katanya 80T ya katanya untuk subsidinya sampai segitu banyaknya, pengennya mungkin di 2025 kita bisa membuatnya lebih efisiensi, tetapi belum bisa diterima karena memang regulasinya belum teratur gitu. Jadi harus ada aturan yang tegas yang pertama dan sosialisasi kepada masyarakat ya. Gitu. Menurut Ibu sebenarnya inti permasalahannya ini di mana Ibu? Intinya tuh kadang-kadang kalau menurut saya pribadi, jadi gas LPG ini kan memang sudah disubsidi. Tetapi kalau tidak penyalurannya atau distribusinya tidak tepat sasaran, contohnya gini, banyak juga kita sering melihat ada yang ditimbun. Terus ada juga yang nakal ya. Nakal-nakal itu kayak yang dioplos-oplos. Jadi karena ini subsidi kan harganya murah. Jadi kadang-kadang dioplos dengan menggunakan gas yang besar. Isinya kan kita nggak ngerti. Itu juga ada kasus kan, sebagian ada beberapa daerah yang kita lihat. Nah, permasalahannya tuh ya ada di oknum-oknum tertentu itu. Jadi memang dari pemerintah ke Pertamina mungkin sudah memberikan aturan ke pangkalan untuk agen-agen itu. Nah, pihak-pihak lain pun yang ngambil itu kan belum tentu dia akan melakukan regulasinya yang bagus. Bisa jadi dia dijual lebih mahal lagi karena ditimbun dulu biar nggak ada gas, habis itu dijual lebih mahal. Itu hanya oknum-oknum yang memang membuat semacam memberikan kesempatan lah ya, mengambil kesempatan seperti itu menurut saya. Jadi harus benar-benar ditindak tegas juga penegak hukum dalam hal ini, harus benar-benar menindak tegas bagi oknum-oknum yang berbuat yang tidak baik seperti itu. Jadi sebenarnya maksudnya baik ya pemerintah ini untuk meminimalisir hal-hal kecurangan seperti itu yang terjadi gitu ya. Iya. Dan juga mengawasi untuk harganya biar tidak terlalu tinggi sebenarnya, maksudnya baik. Tapi sosialisasinya yang perlu lebih lagi ditingkatkan dan aturan yang tegas. Kemudian tadi kan masalahnya soal pengawasan. Nah, bagaimana ini pengawasannya ini agar tepat sasaran menurut Ibu, ada masukan nggak? Ya, itu masukan nanti mungkin Komite 3 agar bisa sesekali waktu kita melakukan pengawasan untuk ke daerah langsung ya. Bisa jadi nanti dari reses atau kunjungan daerah atau kunjungan daerah pemilihan kita nanti untuk mengawasi regulasi untuk penyaluran atau pemakai tepat sasaran untuk orang yang keluarga-keluarga apa saja yang keluarga seperti apa yang bisa diberikan subsidi. Ya, jadi tahu. Jadi walaupun mereka mendaftarkan, kan harus daftarkan kalau misalnya kita harus beri. Jadi seperti apa harus digolongkan nanti dari pemerintah. Mungkin kalau aturan-aturan seperti itu tidak akan terjadi gejolak lagi setiap ganti pemerintahan 5 tahun kan pasti akan terjadi lagi. Mudah-mudahan dengan adanya aturan-aturan nanti yang dibuat dengan tidak menimbulkan keresahan masyarakat, jadi masyarakat pun legowo nanti, harusnya seperti ini, seperti itu. Jadi tidak terjadi ya seperti kepanikan sekarang. Masyarakat pasti panik kalau misalkan
oh gasnya ditarik ini, oh langsung dia berbondong-bondong pasti ngambil, pasti beli, maksudnya mencari dimanapun yang ada jual pasti dibelinya. Kan kasihan juga kan masyarakat UMKM itu, pedagang-pedagang kecil kalau suruh membeli yang 12 kilo kita tahu sendiri harganya udah 150 lebih kan. Ini kan disubsidi, kita hanya membeli kalau misalkan sesuai head ya 15 sampai 16 ribu ya kalau nggak salah ya, dengan adanya distribusi 15 sampai 17, kemudian di 17 ya. warung-warung walaupun ada yang menjual 20.000 gitu, tapi Wajar mereka lah. mungkin nggak masalah ya masyarakat karena masih lebih murah dibandingkan yang Iya. tabung besar gitu. Ya tabung besar ya, kita emak-emak juga tahu ya itu harganya udah berapa ya, 100-an lebih ya, 150-an lebih kalau nggak salah. Ya memang bagus sih udah ada gas bersubsidi itu, membantu sekali masyarakat apalagi yang UMKM kecil, pedagang kecil. Kemudian untuk menekan harga tadi mungkin distribusi ke masyarakat itu ada juga untuk pemasangan gas langsung ke rumah tangga juga bisa membantu untuk pengiritan mungkin ya Bu ya. Oh mungkin maksudnya kalau ada alternatif terbaru Alternatif lagi gitu. Ya bisa juga diadakan kayak misalkan bahan bakar untuk masyarakat terutama penyambungan jaringan gas bumi itu ya. Ya itu bisa mungkin nanti ini kan lah di apa namanya menjadi target yang mungkin nanti bisa dicapai oleh pemerintah gitu, biar lebih meminimalisir penggunaan gas LPG yang 3 kilo ya khususnya. Ya. Terus ini juga nyambung nih kalau misalnya masyarakat panik tadi mengenai kelangkaan gas 3 kilo, kemudian pedagang-pedagang kecil juga mulai susah untuk mendapatkan itu tuh, terus naik harganya, kebutuhan juga naik, apalagi menjelang puasa seperti ini gitu Bu. Mungkin ada masukan dari Ibu gitu untuk nyambung ini ke menjelang bulan puasa ini masalah harga bahan pokok ya. Ya jadi untuk karena ini kan sebentar lagi Ramadan, Lebaran, puasa Ramadan, Lebaran ya, Idul Fitri. Memang biasanya kalau mau puasa ini kan semua bahan pokok naik, dan karena distribusinya juga kan meningkat, terus apalagi ibu-ibu yang diresahkan dengan gas LPG ini pasti ya mereka akan tambah stres ya, panik yang berlebihan. Ini harus dipersiapkan. Pokoknya dari saya pribadi menginginkan ya untuk masyarakat yang memang mampu menengah ke atas, ayolah kita punya kesadaran terhadap diri kita sendiri untuk membeli yang tidak bersubsidi, kita masih mampu. Kalau untuk yang memang untuk sasarannya memang hanya untuk orang yang tidak mampu, dan itu sudah ada tulisannya juga di situ, ya kan ada tulisannya ya kayaknya ya, yang di melon itu saya memang jarang lihat sih, tapi memang sering lihat di warung-warung, cuman memang di rumah tidak ada. Itu udah ada tulisannya, kita kasihkan ke yang berhak menerima untuk biar mereka lebih mudah mendapatkannya dan lebih bermanfaat lah untuk mereka karena memang mereka membutuhkan seperti itu. Terus untuk selanjutnya Ibu dari Komite 3 kira-kira nanti akan melakukan apa Ibu untuk kesejahteraan masyarakat? Untuk mengenai ini, mengenai subsidi gas LPG, mengenai untuk kenaikan harga pokok menjelang puasa dan Lebaran gitu, seperti apa Ibu? Ya, pesan ya mungkin harapan saya sebagai mewakili Komite 3 DPD RI, yang pertama untuk pemerintah, mari kita sama-sama melakukan tata kelola untuk bagaimana sebaiknya nanti ke depan pengelolaan penyaluran distribusi untuk gas LPG yang bersubsidi ini bisa lancar. Kita berikan sesuai dengan yang dibutuhkan kepada masyarakat seperti apa, kita harus menggolongkannya agar supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Kemudian untuk menjelang puasa seperti bahan-bahan naik. Nah, kalau misalkan tidak naik, jangan dinaikkan lah. Kalau sebenarnya kan sama aja. Kadang-kadang memang mereka untuk bukan bahasa menimbun sih ya. Kalau misalkan orang dagang tuh apa ya? Kayak di stok dulu mungkin ya. Di stok karena kalau misalkan sudah di akhir-akhir mau Lebaran, kadang-kadang mikir juga barang ini 10.000 misalkan, nanti dekat Lebaran karena udah nggak ada jadinya 15.000. Ya itu memang namanya pedagang gitu ya. Tapi kita janganlah. Ayo kita sama-sama melakukan kesadaran diri supaya semua orang-orang yang kecil, orang-orang UMKM semuanya mampu dan tidak terbebani adanya
udah gas LPG, nanti ini mau puasa juga bahan pokok serba naik. Kita sama-sama semuanya yang mempunyai usaha dari kelompok menengah ke atas ataupun yang punya usaha lebih besar lagi, kita sama-sama bekerja sama. Kasian yang masyarakat kecil. Baiklah Ibu, sangat menarik sekali perbincangan kita kali ini dari LPG. Wah, ini Sampai perbincangan pokok. rumah tangga sekali ya, tapi juga berguna untuk Sobat Senator bahwa memang tata kelola dari distribusi gas LPG ini memang harus diperbaiki agar tidak terulang lagi, dan juga untuk kesadaran masyarakat juga untuk sama-sama saling berempati terhadap masyarakat memang yang membutuhkan subsidi, dan yang memang berhak ya kita serahkan kepada Iya, benar. yang berhak itu. Iya. Ya, terima kasih Bu. Ada closing statement untuk Sobat Senator? Saya dari Komite 3 DPD RI ingin berharap sekali pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, mari kita sama-sama bekerja sama untuk menetralisir adanya apabila nanti karena menjelang puasa, menjelang Idul Fitri biasanya harga bahan pokok naik, ini akan meresahkan masyarakat lagi. Jadi kita bekerja sama, mari kita lakukan operasi seperti operasi pasar. Misalnya kita harus turun ke pasar, mengecek harga barang, harga bahan pokok, supaya tidak terlalu terjadi kenaikan yang sangat tinggi, karena itu sangat berdampak sekali kepada masyarakat kecil kita di daerah. Mari kita sama-sama bekerja sama. Baiklah, terima kasih Ibu telah meluangkan waktu bersama podcast DPD RI. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan tema-tema yang menarik lainnya. Baiklah Sobat Senator, itulah akhir dari episode kali ini. Terima kasih sudah menyimak perbincangan kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di lain waktu. DPD RI, dari daerah untuk Indonesia.